Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan pecahan. Nah, perbandingan antara bilangan cacah A dan B dapat dituliskan dalam bentuk pecahan A per B atau A.2B yang dibaca A banding B dengan A dan B merupakan bilangan asli. Nah, di sini ada cara menentukan nilai A atau B yang memiliki perbandingan A banding B jika diketahui jumlah nilai A dan B. Nah, caranya adalah jika kita diminta untuk mencari nilai A, sedangkan yang diketahui adalah perbandingan A banding B dan jumlah A dan B, maka caranya perbandingan A per jumlah perbandingan A ditambah B dikali jumlah nilai A dan B. Begitu juga jika kita ingin mencari besar nilai B. Kemudian untuk jika diketahui selisih nilai A dan B, maka untuk mencari besar nilai A, caranya adalah perbandingan nilai A dibagi dengan selisih perbandingan A dan B, kemudian dikalikan dengan besar nilai A dikurangi B. Nah, begitu juga berlaku untuk mencari besar nilai B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung membahas contoh soal saja ya. Untuk soal nomor 1. Umur ayah 48 tahun, sedangkan umur ibu 42 tahun. Berapakah perbandingan umur ayah dan ibu? Jadi di sini diketahui kalau umur ayah 48 tahun dan umur ibu adalah 42 tahun. Jadi perbandingan umur ayah banding umur ibu itu sama dengan umur ayah 48. Nah, dan umur ibu 42. Jadi 48 banding 42. Nah, bentuknya seperti ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu yang atas kita bagi 2, yaitu hasilnya 24. Yang bawah juga kita bisa bagi 2, hasilnya 21. Masih bisa disederhanakan lagi, bisa kita bagi 3, yang atas hasilnya 8, yang bawah hasilnya 7. Jadi bentuk perbandingan paling sederhana dari umur ayah dibanding umur ibu adalah 8 banding 7. Atau kalian juga bisa menuliskan umur ayah banding umur ibu sama dengan 8 banding 7. Contoh berikutnya. Untuk acara ulang tahun Citra, Ibu telah menyiapkan 30 balon. Sebanyak 12 balon berwarna merah muda dan sisanya berwarna putih. Berapakah perbandingan banyak balon merah muda dengan balon putih? Nah, kan diketahui jika jumlah seluruh balon adalah 30 balon. Nah, yang berwarna merah muda, ini ada 12 balon. Yang berwarna putih, kita tahu ya bahwa jumlahnya adalah 30 balon, yang berwarna merah muda ada 12 dan sisanya berwarna putih. Maka yang berwarna putih ada 30 dikurangi 12, yaitu ada 18 balon. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan banyak balon merah muda dengan balon putih. Jadi, balon merah muda
banding balon putih. Nah, balon merah muda tadi sebanyak 12 dan balon putih sebanyak 18. Masih bisa disederhanakan ya. Yang atas kita bagi dengan 6, hasilnya 2. Yang bawah kita bagi juga dengan 6, hasilnya 3. Jadi perbandingan balon merah muda dengan balon putih yang paling sederhana perbandingannya adalah 2:3. Berikutnya. Berikutnya ini ada soal perbandingan banyak pengunjung dewasa dan anak-anak di suatu kebun binatang pada hari Minggu adalah 4:5. Jadi pengunjung dewasa dibandingkan dengan pengunjung anak itu adalah 4:5. Kemudian jika pengunjung dewasa sebanyak 496 orang, berapa banyak pengunjung anak? Nah, ternyata pengunjung dewasa ini ada 496 orang. Yang ditanya adalah pengunjung anak-anak. Nah, karena yang ditanya banyak pengunjung anak, maka cara menghitungnya adalah jadi perbandingan anak adalah 5 per perbandingan dari yang diketahui. Yang diketahui adalah pengunjung dewasa. Maka yang jadi penyebut adalah perbandingan pengunjung dewasa, yaitu 4. Nah, ini kita kalikan dengan yang diketahui yaitu banyak pengunjung dewasa, 496 orang. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita tahu ya bahwa 496 ini bisa dibagi dengan 4. Nah, 496 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 124, kemudian 4 dibagi dengan 4, hasilnya 1, maka 124 bisa kita kalikan 5, sehingga hasilnya adalah 620 orang. Nah, jadi banyak pengunjung anak-anak adalah 620 orang. Nah, contoh berikutnya, selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka 5:8, tentukan umur mereka masing-masing. Jadi di sini diketahui selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun. Kemudian perbandingan umur Bayu banding Made ini adalah 5:8. Nah, karena di sini diketahui selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun, maka karena diketahui selisih, kita juga harus mencari selisih dari perbandingan. Jadi selisih dari perbandingannya adalah selisih perbandingan M dan Made dan Bayu adalah 8 dikurang 5, yaitu 3. Nah, jadi untuk mencari umur masing-masing, kita dapat mencari umur Bayu. Nah, yang dicari adalah umur Bayu. Maka perbandingan Bayu adalah 5. Perbandingan dari yang diketahui adalah selisih, maka perbandingan selisih yaitu per 3 dikali yang diketahui adalah selisih, selisihnya 9. Nah,
Bisa kita sederhanakan ya, ini bagi 3 hasilnya 3, ini dibagi 3 hasilnya 1, jadi 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Kemudian sekarang umur made. Nah, yang dicari adalah umur made, maka kita tuliskan di sini perbandingannya made adalah 8. Dibagi perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah selisih umur, maka perbandingan dari selisih adalah 3 dikali 9. Kita sederhanakan lagi, dibagi 3, hasilnya 3 ya. Jadi 8 kali 3 adalah 24. Jadi umur Bayu sama dengan 15 tahun dan umur Made sama dengan 24 tahun. Oke, berikutnya ada perbandingan umur kakek dan adik adalah 15:2. Kemudian diketahui jumlah umur kakek dan adik sekarang. Jumlah umur kakek dan adik adalah 85 tahun. Nah, yang ditanya adalah berapa umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu. Nah, yang ditanya adalah umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu. Caranya, pertama kita harus cari dulu umur kakek dan adik sekarang. Nah, untuk mencari umur kakek dan adik sekarang, caranya adalah kita cari dulu umur kakek. Nah, karena yang dicari umur kakek, maka perbandingan umur kakek adalah 15. Kemudian yang diketahui di sini adalah jumlah umur kakek dan adik. Maka kita harus tahu dulu ya jumlah perbandingan. K dan A, jumlah perbandingannya 15 ditambah 2 adalah 17. Maka kalau mau mencari umur kakek, caranya adalah 15 per jumlah perbandingannya 17, kita kalikan dengan jumlah umur kakek dan adik adalah 85. Nah, coba kita bisa sederhanakan tidak ya? 85 apakah bisa dibagi 17? Ya, 85 bisa dibagi 17 ya, hasilnya 5. 17 dibagi 17 hasilnya 1. Sehingga kita peroleh 5 dikalikan 15, hasilnya adalah 75. Kemudian setelah menemukan umur kakek sekarang, kita cari umur adik. Nah, karena yang dicari umur adik, maka kita tuliskan perbandingan umur adik. Perbandingan umur adik 2, dan yang diketahui adalah jumlah umur kakek dan adik. Maka kita juga harus mengetahui jumlah perbandingan umur kakek dan adik, yaitu 17 dikali yang diketahui seperti tadi, yaitu jumlah umur kakek dan adik adalah 85. Nah, kita sederhanakan lagi, 85 bagi 17 hasilnya 5, kemudian kita kalikan 2. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, jadi umur kakek sekarang 75 tahun, umur adik sekarang 10 tahun. Yang ditanya adalah umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu. Jadi umur kakek 5 tahun lalu adalah 17, maksudnya 75 dikurangi 5, jadi umurnya 70 tahun. Dan umur adik 5 tahun yang lalu adalah
10 dikurangi, karena 5 tahun yang lalu kurangi 5 ya. Jadi 10 kurangi 5 adalah 5 tahun. Nah, oke, berikutnya ada contoh soal lagi. Oh, ada. Nah, kalau dari tadi kita baru membandingkan dua buah variabel atau dua buah bilangan ya. Nah, sekarang kita mau gimana caranya kalau yang dibandingkan itu ada 3. Nah, di sini diketahui perbandingan bilangan A, B, C. Perbandingan bilang A, B, C ini adalah 5 banding 4 banding 1. Kemudian diketahui jumlah nilai dari A, B, dan C adalah 150. Maka kita harus menentukan nilai setiap bilangan. Nah, sebenarnya caranya sama. Jadikan yang diketahui ada perbandingan A banding B banding C. Selain itu ada jumlah jumlah nilai A, B, dan C adalah 150. Nah, karena yang diketahui adalah jumlah nilai, maka kita juga harus mencari dulu perbandingannya. Jumlah perbandingan. Sebentar, tulis di sini. Jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan A, B, dan C itu adalah 5 ditambah 4 ditambah 1, hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita mau mencari nilai A. Karena mau mencari nilai A, kita lihat perbandingan A adalah 5. Jadi 5 per jumlah perbandingan A, B, dan C adalah 10 dikali jumlah nilai A, B, dan C 150. Bisa kita sederhanakan ya, bagi 10 1, bagi 10 15. Jadi 15 kali 5 adalah 75. Kemudian sekarang kita mencari nilai B. Nah, nilai B kita lihat perbandingan nilai B adalah 4 per jumlah perbandingan A, B, dan C adalah 10. Kita kalikan dengan jumlah nilai A, B, dan C 150. Jadi disederhanakan lagi hasilnya 10 bagi 10 1, 150 bagi 10 hasilnya 15, dan 4 dikalikan 15 hasilnya adalah 60. Dan sekarang nilai C. Nah, buat mencari nilai C, kita lihat perbandingan nilai C adalah 1 per jumlah perbandingannya 10 dikalikan jumlah nilai A, B, dan C 150. Maka hasilnya kita sederhanakan 10 bagi 10 1, 150 bagi 10 hasilnya 15. Kalau kita kalikan 15 kali 1 hasilnya 15. Nah, sudah ketemu ya nilai A, B, dan C. Nah, cukup mudah bukan? Nah, berikutnya kita akan belajar tentang perbandingan suhu. Jadi, biasanya jika kita menghitung besar suatu suhu dengan menggunakan termometer, biasanya kita menggunakan satuan termometernya yaitu Celcius. Akan tetapi, selain Celcius, ternyata masih ada satuan lain, yaitu ada satuan suhu Reaumur dan satuan suhu Fahrenheit. Nah, untuk perbandingan satuan suhu, perbandingan ketiga satuan suhu tersebut, perbandingannya adalah tetap ya. Jadi Celcius dibandingkan Reaumur dibandingkan Fahrenheit, perbandingannya adalah 5:4:9. Dengan catatan jika suhu diubah ke dalam Fahrenheit, hasil akhirnya harus kita tambahkan dengan 32. Jadi perbandingan suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit ini selalu tetap ya. Selalu 5:4:9. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Yang pertama ada termometer skala Celcius menunjukkan suhu 40 derajat Celcius. Nah, tentukan
suhu tersebut dalam reaumur dan Fahrenheit. Nah, kita ingat ya, kalau tadi perbandingan Celcius banding reaumur banding Fahrenheit itu perbandingan suhunya. Perbandingannya adalah, nah perbandingannya tadi 4:5:9. Ingat, kalau diubah ke Fahrenheit, kita tambahkan dulu, kita hasil akhirnya nanti suhunya kita tambah 32 derajat Celcius. Kita tambah 32 derajat ya maksudnya. Nah, kemudian sekarang, sebentar. Ini ada sedikit kesalahan ya. Nah, ternyata kalau kalian ingat tadi perbandingan suhu dari Celcius banding reaumur banding Fahrenheit adalah 5 dibanding 4 dibanding 9. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang diketahui suhunya dalam bentuk skala Celcius, yaitu 40 derajat Celcius. Diminta untuk mengubah ke reaumur. Jadi untuk mengubah ke reaumur, caranya kita lihat perbandingan reaumur adalah 4. Maka 4 per yang diketahui suhunya dalam Celcius. Jadi perbandingan Celcius 5. 4/5 kita kalikan dengan besar suhunya adalah 40 derajat Celcius. Maka kita sederhanakan, bagi 51 bagi 58 kita kalikan. 4 dikali 8 adalah 32. Maka 32 derajat reaumur. Kemudian kita ubah suhunya ke Fahrenheit. Fahrenheit. Nah, kita tahu ya kalau perbandingan dari Fahrenheit adalah 9 per perbandingan dari yang diketahui adalah satuan Celcius. Maka perbandingan dari Celcius adalah 5 dikalikan dengan suhunya adalah 40 derajat. Jangan lupa ini ya, kalau diubah ke Fahrenheit kita tambah 32 derajat. Jadi hasilnya ini kita sederhanakan, hasilnya adalah 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8, kemudian 8 dikali 9 hasilnya adalah 72 derajat. Jangan lupa ditambahkan 32 derajat, maka hasilnya adalah 104 derajat Fahrenheit. Nah, sampai sini dulu ya video tentang pembahasan materi perbandingan pecahan. Semoga videonya bermanfaat. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.